Kabar mengejutkan. Cristiano Ronaldo ungkap. Prediksi mengejutkan tentang timnas Indonesia lolos. Piala Dunia 2026, alhamdulillah tim Garuda. Punya peluang sebesar ini? Dari pemain muda berbakat hingga aksi spektakuler timnas Indonesia, ternyata ada rahasia terbesar di balik kualitas mereka. Penasaran? Lihat prediksi Cristiano Ronaldo yang bikin semua orang terkejut. Tonton video ini sampai selesai dan berikan komentarmu. Masya Allah, kabar heboh. Calon striker timnas Indonesia resmi gabung klub Liga Inggris. Nilai transfer fantastis 33 miliar. Begini perjalanan karir oleh Romeni yang bikin kagum. Siap gabung dengan Marcelino Ferdinand. Apa dampaknya untuk timnas Indonesia? Berikan dukungan dengan isi di kolom komentar. Spekulasi panas dari Italia. Apakah Erick Thohir akan ganti Shin Tae-yong dengan pelatih Eropa? Media Italia ungkap ambisi gila PSSI, cari nakhoda baru untuk loloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Begini rencana besar Thohir yang bikin dunia sepak bola bergemuruh. Apa langkah selanjutnya yang akan diambil PSSI? Jangan lewatkan dan berikan komentarmu. Yes, mantap, inilah 10 momen sepak bola ASEAN paling menegangkan 2024. Timnas Indonesia bikin terkejut, pujian mengalir untuk mereka, mulai dari naturalisasi pemain hingga lolos ke kualifikasi Piala Dunia, jangan sampai ketinggalan. Apa saja kejutan menarik yang mengguncang dunia sepak bola di ASEAN tahun ini? Temukan jawabannya di video ini dan berikan kesanmu. Kabar mengejutkan, 7 pemain timnas Indonesia terancam absen termasuk Maarten Paes. Ini ancaman yang mengguncang jelang duel seru lawan Bahrain dan Australia. Siap-siap kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan sampai gagal paham resiko kartu kuning ini. Lihat pemain yang harus hati-hati jika ingin terus bertarung. Berikan komentarmu di kolom komentar. Gawat bencana buat timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen absen lawan Australia. Karena hukuman kartu kuning, siap-siap Shin Tae-yong terpaksa cari pengganti. Proses naturalisasi oleh Romeni. Jadi penyelamat, tapi masih ada kejutan menunggu. Bagaimana timnas Indonesia bisa bertahan tanpa Oratmangoen? Tonton sampai akhir dan tinggalkan komentarmu. Tristan Guijer, tato keren berbahasa Indonesia. Ada kode kuat nih, siap-siap timnas Indonesia. Dapat kejutan menarik? Apa benar dia ngebet gabung Garuda? Ini kisah dibalik keputusan mengejutkan Tristan yang membuat fans makin penasaran. Simak videonya, admin akan ungkap faktanya. Alhamdulillah, naturalisasi pemain di timnas Indonesia adalah kunci kejayaan 2024. Timnas Garuda kini jadi sorotan dunia. Dari Eropa hingga Asia, semua tim berseragam Indonesia kini bergemuruh. Bagaimana program naturalisasi ini mengubah segalanya dan membawa kejutan heboh? Penasaran dengan dampak luar biasa yang terjadi? Temukan semua fakta mengesankan di sini dan berikan komentarmu. Kisah tragis Evan Dimas yang kontraknya diputus Persik Kediri. Dari sang kapten timnas Indonesia hingga keterpurukan yang menghentak. Kenapa karirnya bisa begitu drastis? Peluang baru atau akhir perjalanan karir sang bintang? Temukan kejutan menyakitkan di balik keputusan Persik Kediri yang membuat fans tak percaya. Tonton sampai akhir video, admin akan berikan infonya dan berikan komentarmu. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kabar mengejutkan. Cristiano Ronaldo ungkap. Prediksi mengejutkan tentang timnas Indonesia lolos. Piala Dunia 2026, alhamdulillah tim Garuda. Punya peluang sebesar ini? Dari pemain muda berbakat hingga aksi spektakuler timnas Indonesia, ternyata ada rahasia terbesar di balik kualitas mereka. Penasaran? Lihat prediksi Cristiano Ronaldo yang bikin semua orang terkejut. Tonton video ini sampai selesai dan berikan komentarmu.
Gila, siapa sangka sosok mega bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo tiba-tiba mengungkapkan prediksi mengejutkan soal masa depan timnas Indonesia di kancah sepak bola dunia. Baru-baru ini, sebuah akun TikTok @ruangbola2018 mengunggah sebuah video yang memperlihatkan seseorang yang mirip banget dengan CR7 sedang bicara penuh semangat di channel YouTube-nya, UR Cristiano. Dalam video tersebut, pria yang punya kemiripan luar biasa dengan Ronaldo itu berani banget bilang kalau timnas Indonesia memiliki peluang luar biasa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, alasan utama mengapa Indonesia bisa melangkah jauh adalah karena kualitas pemain-pemain muda berbakat yang kini menghiasi skuad Garuda. Indonesia punya potensi yang sangat besar untuk melaju ke Piala Dunia. Tim ini sudah berkembang pesat dan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, ucapnya dengan penuh keyakinan. Selain itu, dia juga menyebut beberapa pemain yang patut diperhitungkan, seperti Jay Itzes, Marcelino, dan Ivar Jenner, yang sudah menunjukkan kualitas kelas dunia. Dan yang paling bikin heboh, si pria ini sampai menyebutkan nama Pratama Arhan yang terkenal dengan lemparan ke dalam spektakulernya. Satu hal yang jelas, dia berharap timnas Indonesia bisa terlibat di ajang bergengsi itu. Di sisi lain, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 memang semakin terbuka lebar. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan total 6 poin. Menariknya, Indonesia hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua, yaitu posisi terakhir yang berhak mendapatkan tiket otomatis menuju Piala Dunia 2026. Gimana? Makin penasaran kan dengan perjalanan timnas Indonesia selanjutnya? Masya Allah, kabar heboh. Calon striker timnas Indonesia resmi gabung klub Liga Inggris. Nilai transfer fantastis 33 miliar. Begini perjalanan karir Ole Romeni yang bikin kagum. Siap gabung dengan Marcelino Ferdinand. Apa dampaknya untuk timnas Indonesia? Berikan dukungan dengan isi di kolom komentar. Gila, kabar mengejutkan datang dari calon striker timnas Indonesia, Ole Romeni. Setelah musim lalu tampil bersama FC Utrecht di Belanda, Ole sekarang siap melangkah lebih jauh dengan bergabung ke Oxford United, klub Liga Inggris kasta kedua. Dalam 13 penampilannya di Eredivisie, Ole sudah mencatatkan 2 gol, tapi sekarang dia bakal menjalani tantangan baru di Championship Inggris yang penuh drama. Keputusan ini sangat logis mengingat FC Utrecht baru saja kedatangan penyerang baru berbakat, Miliano Jonathans, yang langsung menyumbang 11 gol dan 4 assist dari 18 pertandingan di Keukenkampioen-divisie. Media Belanda, Voetbal Primeur mengabarkan bahwa kesepakatan antara FC Utrecht dan Oxford United sudah tercapai dengan nilai transfer yang nggak main-main, sekitar 33 miliar. Tentu saja, harga fantastis ini karena Ole masih punya kontrak 1 tahun lagi dengan Utrecht. Di Oxford, Ole bakal berduet dengan Marcelino Ferdinand yang sudah lebih dulu bergabung. Bahkan, saat ini Ole sudah berada di Inggris untuk menyelesaikan semua proses transfer dan pemeriksaan medis. Kalau semuanya lancar, dia bakal menandatangani kontrak 3,5 tahun dengan nilai 2 juta euro yang bakal dibayarkan ke Utrecht. Tidak hanya itu, perjalanan naturalisasi Ole Romeni juga masih terus berjalan. Prosesnya sempat terhambat karena DPR RI sedang reses, namun diperkirakan Ole akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret nanti. Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia dan Bahrain dalam perjuangan sengit untuk meraih poin maksimal. Gimana? Sudah nggak sabar lihat aksi Ole bersama Garuda? Spekulasi panas dari Italia. Apakah Erick Thohir akan ganti Shin Tae-yong dengan pelatih Eropa? Media Italia ungkap ambisi gila PSSI, cari nakhoda baru untuk loloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Begini rencana besar Thohir yang bikin dunia sepak bola bergemuruh. Apa langkah selanjutnya yang akan diambil PSSI? Jangan lewatkan dan berikan komentarmu.
Muncul spekulasi mengejutkan yang menggemparkan jagat sepak bola Indonesia. Media ternama Italia, Tuttosport, mengungkapkan dugaan bahwa pelatih baru timnas Indonesia bisa jadi berasal dari Eropa, seiring dengan evaluasi ketat yang dilakukan oleh Ketua PSSI, Erick Thohir, terhadap kinerja Shin Tae-yong. Sejak timnas Indonesia tersingkir dari babak penyisihan Piala AFF 2024, banyak perdebatan yang muncul mengenai masa depan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam artikel yang terbit pada 30 Desember 2024, Tuttosport mengungkapkan bahwa ambisi besar Erick Thohir untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 bisa menjadi alasan besar untuk pergantian pelatih. Tuttosport menyebutkan bahwa ambisi Thohir sangat serius dan terbukti dari langkah besar yang telah diambil, termasuk mendatangkan sejumlah pemain keturunan dari Eropa seperti Jay Itzes dan Eliano Reinders. Ini adalah bagian dari strategi besar untuk menguatkan skuad timnas Indonesia dan mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, Tuttosport juga mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan kualitas tim, ada kemungkinan pergantian pelatih akan terjadi dalam waktu dekat. Dikatakan bahwa Shin Tae-yong, meski berfokus pada aspek fisik dan stamina, dianggap kurang memenuhi kebutuhan timnas Indonesia yang semakin ambisius. Dari situ, muncul spekulasi bahwa pelatih baru yang akan dipilih Erick Thohir kemungkinan besar berasal dari Eropa dan siap memimpin timnas Indonesia dalam menghadapi laga-laga berat, termasuk melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Kabar ini membuat banyak pihak penasaran, terutama mengingat posisi timnas Indonesia yang kini berada di peringkat ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi kedua. Yes, mantap, inilah 10 momen sepak bola ASEAN paling menegangkan 2024. Timnas Indonesia bikin terkejut, pujian mengalir untuk mereka, mulai dari naturalisasi pemain hingga lolos ke kualifikasi Piala Dunia, jangan sampai ketinggalan. Apa saja kejutan menarik yang mengguncang dunia sepak bola di ASEAN tahun ini? Temukan jawabannya di video ini dan berikan kesanmu. 2024 menjadi tahun penuh kejutan untuk sepak bola ASEAN, dengan momen-momen spektakuler yang membuat seluruh kawasan Asia Tenggara terkejut. Timnas Indonesia, Thailand, dan Vietnam mencuri perhatian dengan pencapaian yang luar biasa, mengubah wajah sepak bola ASEAN secara dramatis. Selama bertahun-tahun, Thailand telah menjadi kekuatan dominan. Tetapi kini Indonesia dan Vietnam muncul sebagai rival sengit yang siap menantang takhta mereka. Dan tahukah kamu, Timnas Indonesia memunculkan sorotan paling besar dengan kejutan-kejutan tak terduga yang membuat semua mata tertuju pada mereka. Salah satu momen fenomenal adalah tren naturalisasi yang menghebohkan, di mana PSSI menggandeng sejumlah pemain keturunan bintang, seperti Justin Hubner dan Rafael Struijk. Hal ini tidak hanya mengubah kekuatan timnas Indonesia, tetapi juga memicu gelombang naturalisasi di negara-negara ASEAN lainnya, dengan Vietnam dan Malaysia ikut memperkenalkan pemain berkualitas dari luar. Lalu, pencapaian membanggakan lainnya juga datang dari timnas Indonesia yang berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah melangkah dengan penuh semangat, tim Garuda berhasil mengalahkan Vietnam dan Filipina, memastikan tempat mereka di fase kualifikasi selanjutnya, sebuah prestasi luar biasa. Selain itu, Indonesia dan Thailand juga menunjukkan taring mereka di Piala Asia U23 dan U20, sementara tim futsal Indonesia mencetak sejarah dengan memenangkan ASEAN Futsal Championship setelah menaklukkan Thailand. Semua ini hanya sebagian dari 10 momen terbaik yang mengguncang sepak bola ASEAN di 2024. Timnas Indonesia terutama terus mencatatkan rekor yang memukau dan tak boleh dilewatkan dalam perjalanan gemilang mereka menuju Piala Dunia.
Kabar mengejutkan, 7 pemain timnas Indonesia terancam absen termasuk Maarten Paes. Ini ancaman yang mengguncang jelang duel seru lawan Bahrain dan Australia. Siap-siap kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan sampai gagal paham resiko kartu kuning ini. Lihat pemain yang harus hati-hati jika ingin terus bertarung. Berikan komentarmu di kolom komentar. Persiapkan diri kalian, sebab timnas Indonesia akan menghadapi laga-laga sengit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Di bulan itu, skuad Garuda bakal bertarung melawan dua raksasa, yakni Australia dan Bahrain. Laga pertama akan digelar pada 20 Maret 2025 di Stadion Sepak Bola Sydney, Australia, sebelum akhirnya Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Namun, ada berita buruk yang siap mengguncang persiapan timnas Indonesia karena beberapa pemain kunci terancam absen. Salah satunya adalah striker andalan Ragnar Oratmangoen. Ragnar dipastikan tidak akan bisa bermain saat melawan Australia karena telah mengumpulkan 2 kartu kuning sebelumnya saat melawan Bahrain dan Arab Saudi. Hal ini membuat pelatih Shin Tae-yong harus segera mencari pengganti dengan Ole Romeni yang tengah menjalani proses naturalisasi sebagai kandidat terdepan. Namun, ancaman lebih besar masih menanti di laga berikutnya melawan Bahrain. Beberapa pemain timnas Indonesia ternyata juga sudah mengoleksi 1 kartu kuning. Dan jika mereka kembali mendapat kartu kuning dalam pertandingan melawan Australia, mereka otomatis akan absen saat menghadapi Bahrain. Pemain-pemain tersebut antara lain Maarten Paes, Jay Idzes, Justin Hapner, Ivar Jenner, Calvin Verdonk, Nathan Chow Aon, dan Marcelino Ferdinand. Kini, Shin Tae-yong harus lebih cermat dalam memilih strategi, mengingat setiap keputusan bisa berisiko kehilangan beberapa pilar penting saat melawan Bahrain. Kartu kuning yang diterima oleh Paes dan Verdonk saat bertanding melawan Arab Saudi. Idzes yang mendapatkan kartu kuning saat kalah dari Cina, hingga Marcelino yang mendapat kartu kuning saat imbang dengan Bahrain, semuanya memberikan tekanan ekstra pada tim. Tak hanya itu, Hubner, Jenner, dan Nathan juga tercatat mendapat kartu kuning saat Indonesia sukses menang 2-0 atas Arab Saudi. Dengan 4 pertandingan tersisa, Indonesia masih berada di jalur yang tepat untuk mencapai Piala Dunia 2026. Namun absennya beberapa pemain kunci bisa menjadi hambatan besar. Pertandingan melawan Australia dan Bahrain akan menjadi penentu. Gawat bencana buat timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen absen lawan Australia. Karena hukuman kartu kuning, siap-siap Shin Tae-yong terpaksa cari pengganti. Proses naturalisasi oleh Romeni. Jadi penyelamat, tapi masih ada kejutan menunggu. Bagaimana timnas Indonesia bisa bertahan tanpa Oratmangoen? Tonton sampai akhir dan tinggalkan komentarmu. Apa yang terjadi? Kekuatan timnas Indonesia tiba-tiba tergerus menjelang laga krusial melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada satu berita mengejutkan yang pasti bikin para penggemar terkejut karena striker andalan Ragnar Oratmangoen terpaksa absen dalam pertandingan tersebut. Kenapa? Rupanya pemain naturalisasi yang satu ini mendapat hukuman akibat akumulasi kartu kuning. Dengan 2 kartu kuning yang sudah diterima Oratmangoen, ia tak bisa tampil di laga ke-7 Grup C melawan Australia yang akan digelar pada 20 Maret 2025 nanti. Lantas, bagaimana nasib timnas Indonesia tanpa sang penyerang andalan? Pada pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024, Oratmangoen mendapat kartu kuning pertama, diikuti oleh kartu kuning kedua saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November 2024. Dengan 2 kartu kuning ini, peluangnya untuk tampil di laga lawan Australia pun sirna. Kini, pelatih Shin Tae-yong harus segera mencari pengganti yang tepat, dan sosok yang muncul sebagai kemungkinan adalah Ole Romeni.
Meskipun proses naturalisasi oleh Romeni masih belum rampung, PSSI berusaha untuk mempercepat prosesnya agar sang pemain bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia dan menggantikan Orat Manggoen. Sementara itu, posisi timnas Indonesia di klasemen sementara masih terbilang solid, berada di peringkat ketiga dengan raihan 6 poin dari 6 laga yang telah dijalani. Namun, dengan absennya Orat Manggoen, pertanyaan besar pun muncul. Bisakah Indonesia bertahan melawan Australia dan melanjutkan perjuangan menuju Piala Dunia 2026? Semakin panas saja persaingan di grup C, dengan Jepang memimpin di puncak klasemen dan Australia mengejar di peringkat kedua dengan selisih tipis 1 poin. Tristan Guijer, tato keren berbahasa Indonesia. Ada kode kuat nih, siap-siap timnas Indonesia. Dapat kejutan menarik? Apa benar dia ngebet gabung Garuda? Ini kisah di balik keputusan mengejutkan Tristan yang membuat fans makin penasaran. Simak videonya, admin akan ungkap faktanya. Tristan Guijer, pemain keturunan Indonesia yang sedang menanjak karirnya, baru saja memberikan sinyal yang sangat jelas untuk segera membela timnas Indonesia. Pemain muda berbakat yang merupakan jebolan Akademi Ajax Amsterdam ini, baru-baru ini memamerkan tato berbahasa Indonesia di tubuhnya, yang bertuliskan keluarga. Tato ini muncul di Instagram pribadinya, @Tristan Guijer, yang diunggah ulang oleh seniman tato terkenal, Chad De Jong, yang juga menambahkan emotikon bendera merah putih di postingannya. Tato yang mencolok ini jelas memicu spekulasi besar di kalangan netizen, yang langsung mengaitkannya dengan keinginan kuat Tristan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Tato yang bertuliskan keluarga ini lantas dianggap oleh banyak pengikutnya sebagai kode keras dari Tristan, yang sepertinya ingin segera berseragam Garuda. Pasalnya, Tristan diketahui memiliki darah keturunan Maluku yang sangat kental, dan para netizen pun langsung heboh, bahkan mengajak sang pemain untuk segera berbicara dengan Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Tak hanya itu, mereka pun dengan cepat menandai akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap agar Tristan mendapat perhatian serius untuk bergabung dengan tim kebanggaan Indonesia ini. Tristan sendiri adalah pemain yang sudah cukup dikenal di Liga Belanda, terutama berkat kemampuannya yang luar biasa sebagai bek kanan. Pemain berusia 20 tahun ini beberapa kali diberi kepercayaan untuk mengawal pertahanan Ajax Amsterdam, meski saat ini ia sedang dipinjamkan ke PSV Zwolle. Sayangnya, sejauh ini Tristan hanya tampil 1 kali karena sedang dalam pemulihan dari cedera lutut. Jika nantinya dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia, Tristan bisa jadi akan menjadi opsi penting di posisi bek kanan, menggantikan pemain-pemain top seperti Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, atau Yakob Sayuri yang sering mengisi posisi tersebut. Sebuah potensi besar yang bisa jadi kejutan manis bagi timnas Indonesia. Alhamdulillah, naturalisasi pemain di timnas Indonesia adalah kunci kejayaan 2024. Timnas Garuda kini jadi sorotan dunia. Dari Eropa hingga Asia, semua tim berseragam Indonesia kini bergemuruh. Bagaimana program naturalisasi ini mengubah segalanya dan membawa kejutan heboh? Penasaran dengan dampak luar biasa yang terjadi? Temukan semua fakta mengesankan di sini dan berikan komentarmu. Tahun 2024 ternyata menjadi tahun yang penuh dengan sensasi bagi timnas Indonesia, dan itu semua berkat program naturalisasi pemain yang digalakan oleh PSSI. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, program ini telah membawa perubahan besar yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Bahkan, dampaknya melampaui batas negara dan membuat perhatian internasional tertuju pada timnas Garuda. Dengan kebangkitan skuad Garuda yang diisi oleh para pemain keturunan dengan pengalaman internasional, timnas Indonesia kini tak lagi dianggap remeh. Dampak besar dari proses naturalisasi ini terlihat jelas di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026
di mana Indonesia sukses melaju ke putaran ketiga dan mengguncang grup berat yang dihuni oleh Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Hasil fantastis seperti menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Jeddah dan meraih kemenangan 2-0 di Jakarta membuat Indonesia menjadi sorotan dunia. Bukan hanya itu, laga melawan Australia yang berakhir imbang tanpa gol di Gelora Bung Karno yang membuat pelatih Graham Arnold mundur semakin menunjukkan kualitas timnas Indonesia yang sudah sangat diperhitungkan. Namun, dampaknya tidak hanya terbatas pada level tim nasional. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang kini memperkuat klub-klub Eropa membawa angin segar, bahkan memberi efek luar biasa terhadap popularitas klub-klub tersebut di Indonesia. Nama-nama seperti Jay Idzes, Calvin Verdonk, dan Ivar Jenner kini tidak hanya dikenal di tanah air, tetapi juga di seluruh dunia. Tim mereka di Eropa, seperti Venezia di Serie A atau NEC di Eredivisie, kini memiliki ribuan penggemar baru di Indonesia yang terus memberikan dukungan di setiap pertandingan. Tak hanya itu, efek dari proses naturalisasi juga merambah ke klub-klub di luar Eropa, seperti Dender di Belgia, yang kini menjadi klub yang lebih sering dibicarakan berkat kehadiran Ragnar Oratmangoen. Kini klub-klub yang sebelumnya kurang dikenal mendadak naik daun, berkat hubungan erat mereka dengan timnas Indonesia. Ini baru sebagian kecil dari betapa dahsyatnya efek dari kebijakan naturalisasi yang tidak hanya menguntungkan timnas Indonesia, tetapi juga membawa nama Indonesia ke kancah internasional dengan cara yang luar biasa. Kisah tragis Evan Dimas yang kontraknya diputus Persik Kediri, dari sang kapten timnas Indonesia hingga keterpurukan yang menghentak. Kenapa karirnya bisa begitu drastis? Peluang baru atau akhir perjalanan karir sang bintang? Temukan kejutan menyakitkan di balik keputusan Persik Kediri yang membuat fans tak percaya. Tonton sampai akhir video, admin akan berikan infonya dan berikan komentarmu. Kisah sedih datang dari Evan Dimas, mantan kapten timnas Indonesia, yang kini harus merasakan kenyataan pahit setelah kontraknya diputus oleh Persik Kediri. Persik Kediri mengumumkan keputusan mengejutkan ini pada 2 Januari 2025. Di mana manajemen klub mengungkapkan bahwa mereka sepakat untuk mengakhiri kerjasama dengan pemain yang mulai bergabung pada 1 Juli 2024. Pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide, menyampaikan terima kasih kepada Evan Dimas dan mendoakan yang terbaik untuk perjalanan kariernya di masa depan. Keputusan ini jelas sangat mengejutkan mengingat reputasi dan perjalanan panjang Evan Dimas di dunia sepak bola Indonesia. Kisah Evan Dimas bersama Persik Kediri memang terbilang singkat dan penuh perjuangan. Setelah diboyong dari Arema FC, pemain berusia 24 tahun ini kesulitan mendapatkan menit bermain. Dari total 17 pertandingan Liga 1 2024 sampai 2025, Evan hanya tampil sekali, yaitu dalam laga melawan PSBS Biak yang berakhir dengan kekalahan 0-1. Setelah itu, dia lebih sering duduk di bangku cadangan. Bahkan dalam 6 pertandingan terakhir, Evan Dimas tidak pernah lagi tercatat dalam daftar susunan pemain. Ini sangat kontras dengan masa kejayaannya sebelumnya di klub-klub besar seperti Bhayangkara FC, Selangor FC, Persija Jakarta, hingga Arema FC, di mana ia menjadi andalan dan meraih kesuksesan, termasuk menjuarai Liga 1 2017 bersama Bhayangkara FC. Tak hanya di level klub, perjalanan karier Evan Dimas juga sangat gemilang di timnas Indonesia. Ia memimpin timnas Indonesia U19, meraih juara Piala AFF U19 2013 dan menjadi kapten di berbagai level, termasuk saat Indonesia U19 mengalahkan Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U19 2014. Evan Dimas juga membawa timnas U22 ke final SEA Games 2019. Meski sayangnya ia harus cedera di laga final melawan Vietnam. Di level senior, Evan Dimas bermain 43 kali dan mencetak 11 gol, serta menjadi kapten pertama timnas Indonesia di era Shin Tae-yong.
Namun, penampilannya di Timnas Indonesia terakhir kali terjadi pada 27 Januari 2022 saat kemenangan 4-1 atas Timor Leste. Kini, perjalanan kariernya dengan Persik Kediri berakhir tragis, meninggalkan banyak tanya tentang masa depannya.